Pertama, saya jelaskan Payungi adalah akronim dari Pasar Yeso Mulya Pelangi. Ya, secara alasan penting, kami ingin melihat sebuah kampung yang solid, sebuah kampung yang dia menghargai sebuah keberagaman, sebuah kampung yang mendayagunakan potensi warganya untuk membuat ruang ekonomi. Dan dimulai dengan gerakan ruang kreatif seperti Kampung Warna-Warni. Alasan yang pertama tentu tentang teritorialnya. Kita butuh ruang kreatif, ruang yang tidak biasa-biasa saja. Kita butuh memaksimalkan ruang untuk hal-hal yang kaitannya dengan diskus. Jadi gagasan Kampung Warna-Warni, festival permainan tradisional, sampai kemudian menjadi Pasar Payungi. Kemudian setelah Pasar Payungi kita bikin pendidikan transformatif. Ada sekolah desa, sekolah penggerak perempuan, ada sekolah seni Payungi. Adalah cara kita untuk mengajak warga benar-benar belajar di tengah-tengah masyarakat. Pertama, Payung University itu didirikan 1 tahun ya setelah Payungi berdiri. Tapi kami akhirnya bikin namanya Sekolah Desa Payung University. Tujuannya adalah apakah para peserta dari sekolah desa ini benar-benar ingin belajar, sehingga mereka itu datang ke kampung ini ingin mencari pengetahuan tadi. Satu, pertama adalah tentang social mapping. Kedua, community approach, pendekatan masyarakat itu seperti apa sih. Yang ketiga, kami bicara tentang media digital desa. Bahwa desa itu harus dikenalkan ke publik, dibuat akun Instagramnya, dibuat akun YouTube-nya, ditulis secara baik, didesain grafis secara baik. Kemudian kita bicara yang keempat adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagaimana sebuah desa itu juga bisa jadi tempat wisata, dikembangkan ekonomi kreatifnya. Yang kelima, kita bicara tentang pendidikan dan pemberdayaan. Bahwa dalam arus pemberdayaan masyarakat ini, kita tuh butuh pendidikan. Maka kenapa kita bikin Payung University itu salah satunya supaya pengetahuan bisa dikonservasi di kampung ini. Bahwa pengetahuan itu tidak hanya bisa dilihat di kampus, tapi di tempat ini juga ada pengetahuan yang bisa dipelajari. Yang kedua, sekolah penggerak perempuan misalnya. Sekolah penggerak perempuan kita fokus pada SDM perempuan. Terus kemudian kita ingin mendorong bagaimana sebuah transformasi perempuan menjadi penggerak-penggerak baru. Ternyata muncullah teman-teman muda, alumni-alumni IPB, UGM, universitas lokal kayak Unila, Yayan, dan mereka bertemu setiap hari Sabtu untuk mendiskusikan tentang gender. Mereka akan diskusi tentang bagaimana kemandirian ekonomi perempuan. Dan mereka melakukan praktek-praktek kerja, membuat berita, menulis. Jadi yang kita kerjakan di kampung ini adalah bagaimana kita semua mau belajar satu sama lain untuk mendiskusikan hal-hal yang paling penting, yaitu adalah pemberdayaan ekonomi dengan semua segmen tadi, terus perempuan. Terus yang ketiga, misal kalau kita bicara tentang sekolah seni Payungi, mungkin banyak ya kampus-kampus seni itu. Tapi kita mentransformasikannya pada pendidikan transformatif di sini. Karena ada anak-anak muda yang memang pernah sekolah di situ dan belajar di situ, dia akhirnya ngajarin teman-teman lain yang tidak sekolah di situ. Jadi sekolah transformatif tujuannya bukan untuk cari gelar, bukan untuk memproduksi IPK, kan? Capaiannya dia lulus atau enggak, tapi capaiannya adalah kita ingin melakukan sesuatu apa, ingin menciptakan perubahan apa. Tapi kan kita tidak bisa memaksa orang mensupport kita. Kami bikin aula seperti ini, dari yang jelek kita bagusin juga dengan gotong royong. Kita bikin aula di ujung sana juga dengan gotong royong iuran warga. Ada orang bangunin gedung juga karena ada swasta yang membantu. Tapi saya berharap pemerintah bisa mendorong terciptanya SDM-SDM penggerak. Sebenarnya kalau saya sendiri sebagai penggerak Payungi berharap pemerintah Kota Metro itu bisa menghasilkan, bisa mendidik, bisa melahirkan para kader-kader penggerak muda dengan pengetahuan. Nah, itu pentingnya bahwa masyarakatlah menjadi fondasi utama perubahan sosial. Bahwa hanya dengan berkolaborasi dengan masyarakatlah ide-ide tentang kreativitas itu benar-benar bisa tersalurkan. Kami perangkat Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro mengucapkan selamat ulang tahun Lembaga Pengembangan Masyarakat Provinsi Lampung yang ke-22 tahun.